Welcome YouTube, balik lagi di Optik Purnama. Gimana kabar kalian semua guys? Sehat selalu ya pastinya. Nah, di sini saya akan mengupas tuntas tentang pengisian kartu kerja lensa kontak. Nah, jadi fungsi kartu kerja lensa kontak ini adalah untuk menganamnesa atau pemeriksaan pendahuluan kepada pasien untuk mengetahui visus berapa dioptri untuk memberikan resep kepada pasien, yaitu resep lensa kontak. Nah, di sini kita harus mengetahui dulu lensa kontak itu ada beberapa jenis ya. Ada lensa kontak disposable, kemudian lensa toric, dan lensa one day. Nah, lensa kontak di sini saya kebetulan menggunakan dari produknya Adel ya. Ini yang Big Eyes. Kebetulan saya menggunakan produk ini. Nah, sebelum melaksanakan pemeriksaan pendahuluan, kita harus menggunakan komputer refraktometer atau keratometri juga untuk mengetahui visus berapa dioptrinya kepada pasien. Di sini ada printoutnya. Ini sudah saya print out. Kemudian sebelum mengisi juga kita harus mengetahui berapa RGB-nya ya. Jadi RGB itu adalah rigid gas permeable atau hasil pemeriksaan refraksi dan keratometer. Kemudian RGB itu rata-rata ukurannya 9 mm. Nah, kemudian kita juga harus mengetahui HVID-nya. Untuk HVID itu adalah diameter horizontal iris. Itu biasanya 11 mm. Kemudian kita juga harus mengetahui palpebra. Palpebra itu adalah lipatan tipis kulit atau otot dan jaringan fibrasa yang berfungsi melindungi struktur mata yang rentan. Nah, di situ ada arti dari palpebra. Kemudian juga kita harus mengetahui ukuran pupil. Untuk ukuran pupil itu 2 hingga 4 mm dengan diameter dalam cahaya terang. Nah, jadi ketika cahaya terang itu 2 hingga 4 mm ya ukurannya. Kemudian 4 hingga 8 mm itu dalam cahaya gelap. Nah, di situ kita harus mengetahui ukuran-ukuran tersebut. Nah, langsung saja kita kerjakan. Di sini kartu kerjanya kebetulan saya tulis manual, ini biar mudah dimengerti ya. Di sini saya menggunakan lensa kontak disposable atau lensa kontak bulanan. Nah, langkah pertama kita harus menulis dulu nama pasien. Ini kebetulan sudah saya tulis ya biar lebih cepat. Kemudian jenis kelaminnya ini laki-laki. Usianya ini 20 tahun, alamatnya, kemudian pekerjaan. Nah, pekerjaan ini sangat mempengaruhi dari hasil pemeriksaan karena biasanya pasien itu ada yang bekerja di luar ruangan atau di outdoor yang terkena papar sinar matahari langsung. Kemudian ada juga yang di depan komputer ya, itu biasanya tim IT atau admin. Nah, itu menggunakan lensa kontak yang berbeda ya. Kemudian untuk motivasinya kita isi sesuai pasien, kemudian riwayat mata. Riwayat mata ini biasanya jika ada trauma atau benturan itu kita tulis. Kemudian riwayat kesehatan. Biasanya riwayat kesehatan itu orangnya diabetes atau hipertensi itu wajib kita tulis di sini. Nah, ini kebetulan saya kosongi karena nanti akan diisi sesuai dengan hasil pemeriksaan pasien. Nah, kemudian kita lanjut di pemeriksaan pendahuluan. Ini kita harus melakukan inspeksi dan observasi ya. Ini sesuai dengan pemeriksaan kalian. Tinggal kita tulis saja di sini. Jika sudah selesai, baru kita menuju ke keratometri. Keratometri itu kita sudah mempunyai printoutnya, jadi kita harus tahu ukurannya. Nah, di sini ada HVID. HVID itu rata-rata diameter horizontal irisnya itu 11 mm. Jadi HVID adalah diameter horizontal iris itu rata-rata 11 mm. Nah, kebetulan pasien saya tadi ukurannya 11 mm, makanya ini sudah saya tulis. Kemudian celah palpebranya di horizontal dan vertikalnya itu sesuai mata pasien. Nah, itu tinggal kalian isi sendiri ya. Nanti bisa diisi. Kemudian untuk ukuran pupil itu rata-rata 7 mm. Jika kita meriksanya di daerah terang atau cahaya gelap itu berbeda. Kebetulan ini di cahaya terang. Tadi saya periksa untuk pasiennya itu ukurannya 7 mm. Untuk ukuran kacamata lama, hasil pemeriksaan refraksi subjektif itu nanti jika menggunakan kacamata, tinggal kalian di sini ukurannya berapa. Jika ukurannya minus, berarti kita tulis spiris minus berapa.
Kalau astigmat tinggal kita tulis astigmat berapa. Nah, jika pasien itu kelainan refraksi astigmat atau istilahnya silinder, berarti pasien itu harus menggunakan lensa kontak. Di sini harus menggunakan lensa kontak torik. Jadi lensa kontak yang khusus silinder. Nah, jika belum pernah menggunakan kacamata, maka tidak perlu diisi di sini. Kebetulan pasien tadi tidak pernah menggunakan kacamata, makanya di sini saya kosongin. Kemudian di langkah selanjutnya kita harus menentukan lensa kontak. Nah, lensa kontak kita tinggal lihat di boxnya sini, ini sudah ada ketentuannya. Masing-masing lensa kontak itu pasti ada ukurannya. Nah, di sini spesifikasi trial kontak sebelah kanan dan sebelah kiri. Jadi yang R ini yang right, yang kanan, L ini yang left, yang kiri. Nah, di sini ada lensa, kemudian base curve, power, diameter, kadar air, warna, bahan, dan tipe. Jadi, masing-masing lensa kontak itu berbeda-beda bahannya dan ukurannya. Kebetulan di sini untuk base curve-nya, ini bisa kita lihat di sini. Base curve-nya itu 8,6. Nah, di sini ya. Ini yang paling umum, base curve 8,6. Kemudian untuk powernya ini minus 100, spiris minus 100. Kemudian diameternya di sini 16 mm. Nah, ini yang big S ya, yang besar. Kemudian kadar airnya kita juga bisa melihat di boxnya sini, kadar airnya ini 48%. Nah, ini tinggal kita tulis ya. Di sini ada, nah ini ada kadar airnya di sini ya. Nanti tinggal kita salin, kita tulis 48%. Kemudian warnanya, ini kebetulan warnanya brown. Kemudian bahan dan tipe ini bisa kita tulis ya. Untuk tipe itu yang ini yang bulanan ini adalah softline disposable. Kalau yang pakai yang harian tinggal ditulis softline one die. Kalau softline silinder tinggal kita tulis softline torix. Nah, kemudian kita lakukan pemeriksaan menggunakan trial lens kontak. Di sini ada penilaian fitting. Nah, di sini ada kolomnya, liputan, sentrasi, gerakan kedipan, up gas lag, kemudian keketatan. Nah, di sini bisa kita simpulkan untuk hasil liputannya kita tinggal lihat hasil pemeriksaan tadi penuh apa sebagian. Jika memang pemeriksaannya penuh, tinggal kita centang gini aja. Kemudian sentrasi kita lihat horizontal dan vertikalnya ini jika sama, ukurannya sama kanan sama kiri, tinggal kita tulis saja ya, rata-rata itu 8 mm. Nah, ini tinggal kita lihat. Kemudian untuk gerakan, nah gerakan ini posisi primernya berapa, outgasnya berapa. Ini ukurannya semuanya menggunakan milimeter. Ukurannya menggunakan milimeter, kebetulan pemeriksaannya itu ketemu 6 mm. Nah, nanti tinggal kita tulis ya. Masing-masing mata pasien itu berbeda. Ada yang 5 mm, 6, 7, sama 8. Kemudian di poin yang D, ini yang outgasnya ini 2 mm. Nah, ini tinggal kita tulis. Untuk keketatannya ini berapa persen. Ini tergantung ya, tergantung dari softline-nya. Ini saya kosongin karena masing-masing mata itu berbeda. Tinggal kita isi aja keketatannya itu berapa persen. Nah, baru kemudian di sini kita simpulkan untuk fittingnya. Yang dimaksud kesimpulan fittingnya ini ketika pasien menggunakan lensa kontak itu apakah ketat, baik, longgar, kemudian diterima atau ditolak. Jika pasien sudah pernah menggunakan softline, pasti itu akan diterima dengan baik. Seperti itu. Tetapi kalau belum pernah, itu biasanya terlalu ketat karena kadar airnya akan menyesuaikan. Kemudian jika longgar, itu biasanya pasien astigmat, jadi korneanya itu tidak rata, jadi dia longgar. Kayak gitu. Kemudian diterima atau ditolak itu tergantung juga mata pasien. Biasanya kalau mata orang pasien yang sipit itu menggunakan diameter yang besar, itu biasanya akan ditolak karena dia akan gerak terus. Nah, di sini pasiennya diterima dengan baik, maka kita centang. Kemudian fitting dinamis RGB gerakan lensa. Nah, di sini tadi kita harus mengetahui RGB-nya atau hasil pemeriksaan refraksi dan keratometernya tadi. Jadi pemeriksaannya posisi primer itu berapa milimeter. Biasanya ukuran primer itu berbeda ya, tapi ini kita isi 8 mm sesuai dengan pemeriksaan refraksi tadi ya, menggunakan refraktometer dan keratometer. Kemudian tipe gerakannya, ini juga kita lihat.
Kemudian kecepatannya ada lambat, sedang, dan cepat. Nah, itu biasanya kalau pergerakannya itu sedang. Nah, maka kita lingkari tipe gerakannya itu bisa naik atau turun, atau dari samping kiri ke kanan. Nah, ini tergantung pemeriksaannya ya. Kemudian kita lakukan fitting statis RGP dengan pola Florence gain, tengah, tengah dan pinggir dan pinggir. Nah, ini tinggal kita isi, tergantung kita ya. Tadi seperti apa pemeriksaannya, ini tinggal kita lingkari saja mana yang kita peragakan tadi untuk pemeriksaannya. Ini kita isi yang poin pertama. Nah, ini tergantung pemeriksaannya ya. Kemudian untuk kesimpulan fittingnya itu kalau soft lens diterima dengan baik itu pasti flat. Kalau orang tidak bisa menggunakan soft lens itu berarti ditolak. Nah, jika orangnya itu sudah nyaman menggunakan soft lens atau fittingnya sudah pas, pasti dia flat. Jadi kita tentang flat. Kemudian untuk over refraksi, jika pasiennya nyaman dengan hasil pemeriksaan kita, itu kita silang karena nyaman. Tetapi jika ada yang over refraksi atau terlalu tinggi, maka kita isi di sini ya. Nah, kemudian untuk ukuran lensa kontak yang akan kita berikan, baru kita tulis di sini. Jika memang ukurannya spiris minus 100, berarti kita tulis SPH minus 100. Yang kiri juga SPH minus 100. Nah, apabila pasien itu astigmat, berarti harus menggunakan lensa kontak torik. Berarti tinggal kita tulis silinder minus 100, aksisnya 80. Sebelah kiri silinder minus 100, aksisnya 120. Ini sekedar contoh ya. Jadi tergantung mata pasien. Kebetulan kalau yang di sini kan spiris minus 100, ini sesuai real pemeriksaannya tadi. Nah, untuk produsen ini tergantung Anda memberikan soft lens lensa kontak kepada pasien. Jadi tidak ada ketentuan. Ini tinggal tergantung cocok menggunakan lensa kontak dari produsen yang mana. Untuk poin selanjutnya, di sini harus ada jadwal pemakaian. Nah, jadi maksimal pemakaian lensa kontak itu satu harinya maksimal 8 jam. Apabila pasien ingin menggunakan lensa kontak lebih dari 8 jam, maka setelah 8 jam diistirahatkan dulu kurang lebih 30 menit baru boleh dipakai lagi. Karena kadar air di soft lens itu selama dipakai pasti akan menyerap air mata kita. Jadi nanti kalau kelamaan bisa menyebabkan iritasi atau mata yang kering. Nah, maka pemakaian yang baik itu adalah maksimal 8 jam satu hari. Kemudian setelah dipakai, jangan lupa lensa kontak harus dicuci dan direndam dengan air soft lens atau liquid yang khusus ya. Nah, di sini jika pemakaian hari pertama, lama pemakaiannya maksimal 8 jam, kita tulis saja di sini 8 jam. Kemudian hari kedua biasanya lebih rendah, 7 jam. Nah, di sini selanjutnya hari ketiga naik lagi 8 jam. Jadi ini diisi sesuai dengan keadaan posisi bola mata kita menyerap kadar air. Nah, ini tergantung ya, maksimal yang penting maksimal itu 8 jam dan tidak boleh lebih dari 8 jam. Apabila lebih dari 8 jam, maka diistirahatkan dulu kurang lebih 30 menit baru dipakai lagi. Kemudian di sini kesimpulan dan saran. Nah, untuk kesimpulan dan saran, ini kita memberikan resep atau kesimpulan penggunaan lensa kontak kepada pasien. Jadi kesimpulan atau sarannya, kita memberikan bagaimana cara menggunakan lensa kontak yang benar. Kemudian poin yang kedua, bagaimana cara merawat lensa kontak yang baik dan benar. Kemudian poin yang ketiga, tinggal kita arahkan bagaimana cara memasang dan melepas lensa kontak. Jadi di sini Anda tinggal menulis saja sesuai dengan kesimpulan dan saran Anda yang diberikan kepada pasien. Kemudian untuk catatan ini apabila pasien menggunakan lensa kontak disposable, maka setiap maksimal 6 bulan sekali pasien harus mengganti lensa kontak. Jadi tidak boleh melebihi dari batas waktu 6 bulan.
Apabila menggunakan lensa kontak yang one day, berarti setiap hari pasien harus mengganti lensa kontak dan tidak boleh digunakan lagi. Oke? Itu tadi pembahasan tentang pengisian lensa kontak. Jika ada pertanyaan, kalian bisa menuliskan di kolom komentar. Oke, sekian dulu video dari saya. Jika kalian suka dengan video ini, silahkan like, komen, dan subscribe, serta bunyikan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan tentang berita dunia mata atau tentang dunia optik. Semoga sehat selalu ya guys. Terima kasih sudah menonton.